Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devagna Saputra, NPM saya 6787. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS saya. Di sini saya akan jelaskan dulu yaitu database-nya. Di sini ada database namanya DB Books dengan ada 3 tabel, yang dimana books dengan tabel kategori ini mereka saling berelasi. Di sini saya membuat 3 tabel yaitu ada user, books, dan kategori. Books dan kategori ini saling berelasi di mana eh, kategori dari buku akan mengambil dari ID kategori. Setelah itu saya akan menjelaskan PHP-nya. Di sini saya membuat config.php, di mana config.php ini adalah untuk menghubungkan antara server ke database. Nah, jadi di sini ada host itu adalah localhost sesuai dengan exam, kemudian ada root, maksudnya kosong dengan nama database yaitu db strip box, di mana untuk username dan password itu default dari exam. Kemudian sini ada login.php. Di sini saya menggunakan request post karena dia nanti akan mengambil data dari input user yaitu username dan password. Jika username dan passwordnya itu sesuai, misalnya kan ini select from user where username. Jika username dan passwordnya itu sesuai, maka dia akan berhasil login. Nah, jika dia salah, maka dia akan menampilkan password Anda salah. Nah, di sini ada 3 respon, yaitu ada status, message, dan data. Di mana data ini dia eh, memiliki beberapa atribut, yaitu user ID, username, nama user, Gmail, password, nomor telepon, alamat, dan email. Ini nantinya yang akan dikirim ke Android Studio-nya. Dan ini ada view. View ini adalah eh, source code yang dimana untuk menampilkan data dari books. Nah, di sini saya menggunakan join, menggunakan join karena di sini saya akan menggabungkan tabel kategori dan juga tabel books untuk mengambil ID kategori. Jika ID kategori itu sama dengan ID kategori yang ada di book, di tabel books, maka tampilkan kategorinya apa, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Android Studio-nya. Sini saya akan menjelaskan login activity-nya. Nah, ketika di sini saya membuat 2 variabel, yaitu adalah edit text dengan tipe data edit text, yaitu dengan nama variabel @username dan @password, di mana @username dan @password itu diambil dari nanti akan dihubungkan dengan ID yang ada di XML-nya. Nah, kemudian data dari input user tadi diambil, kemudian disimpan di string, kemudian kita masukkan ke API interface, yaitu login respon username dan password. Apa itu API interface? Ini di sini saya sudah membuat API untuk menghubungkan antara Android Studio dan juga server dari database tadi. Nah, di sini saya membuat base URL. Nah, base URL ini ada link dari ada API dari server. Untuk IP ini saya sesuaikan dengan IP yang ada di laptop saya, yaitu IP address. Bisa kita cek dengan mengetikkan ifconfig. Kemudian ada API interface. Nah, API interface tadi yang kita panggil itu adalah login respon, di mana di dalamnya ada username dan password yang nanti akan kita kirim ke server. Login activity yang nanti akan kita kirim ke server. Jika username dan password itu sama, jika username dan password itu terdaftar di database, maka dia akan eh, maka dia akan melempar ke main activity dan juga melempar data, yaitu ada nama, username, Gmail, nomor telepon, alamat, dan email. Jika password salah, maka dia akan menampilkan pesan error, get message. Nah, di sini message-nya pesan errornya adalah password Anda salah, atau jika username salah maka username tidak terdaftar, seperti itu. Kemudian setelah dia dilempar ke main activity dan mengirimkan beberapa data, kita cek dulu main activity. Nah, di sini main activity itu defaultnya di setting adalah beranda fragment. Nah, beranda fragment itu ada di sini ya, beranda fragment. Nah, beranda fragment ini apa? Beranda fragment ini adalah suatu fragmen yang akan menampilkan data-data dari e-book. Nah, di sini bisa kita lihat
dia mengambil data ID buku, kategori, deskripsi, image book dan title. Nah, di sini bisa kita lihat di sini saya panggil dulu API interface, yaitu kemudian saya buat nama objeknya apa, kemudian API client.client.create API interface.class, kemudian saya panggil books response. Books response itu dari sini, dari books response. Nah, kemudian setelah book response dia akan mengambil respon sukses. Nah, sukses enggak ini dia menghubungkan ke tabel books tadi. Jika sukses, maka dia akan apa itu namanya? Maka dia akan menghitung dulu total berapa isi dari tabel books tadi. Setelah itu dia for, dia perulangan, terus dia ambil sesuai indeks. Misalnya indeks ke 0 judulnya ini, kemudian dia ambil get ID, get kategori, get deskripsi, image dan title. Setelah diambil, dia diambilnya dimasukkan kemana? Dia dimasukkan ke books data item. Books data item itu ada di sini. Nah, di kelas books data item ini terdapat banyak variabel. Ada beberapa variabel yaitu ada ID book, kategori, deskripsi, image dan title. Di sini juga ada constructor. Di mana constructor tadi yang telah kita panggil di beranda activity ini. Nah, untuk konstruktor tadi kita isi dengan ID book, kategori dan lain-lainnya. Setelah itu kita setting di sini. Nah, dari beranda fragment ini, setelah itu dia akan men-setting recycle view-nya, set adapternya adalah adapter. Nah, adapter ini adalah kelas untuk men-setting tampilan recycle view-nya nanti. Di sini kita akan menggunakan list ya, menggunakan yaitu adalah card view. Maka kita menggunakan adapter ini untuk memasukkan gambar dan juga gambar, title dan kategori dan lain-lainnya. Nah, di sini kita akan men-set teksnya. Misalnya tadi kita ambil dari holder set text book ke title dan lain-lain. Di sini adapter ini adalah untuk men-setting tampilan yang akan ditampilkan di recycle view nanti. Kemudian ada di main activity tadi ada juga yaitu ada profile fragment. Profile fragment ini sebelum kita menuju ke profile fragment dia akan mengirimkan data ke fragment tersebut, yaitu ada nama, username, Gmail, nomor telepon, alamat dan image. Nah, di sini saya mengirimkannya menggunakan bundle. Kemudian setelah di put string bundle tadi kita ke profile fragment. Nah, di sini bandelnya saya panggil lagi dengan get argument. Get argument itu apa? Get argument itu yaitu adalah kita mengambil semua data yang ada di dalam bundle ini tadi. Nah, di sini ada nama, username, Gmail, nomor telepon, alamat dan email. Nah, di sini kita set teksnya dan image-nya. Maka nanti hasilnya akan sama seperti hasilnya akan tampil di halaman profile fragment. Nah, kemudian kita bisa kita bisa run aplikasinya. Di sini saya sudah meng-runnya. Kemudian kita masukkan username yang sesuai yang ada pada database tadi. Nah, di sini ada tabel user. Kita lihat usernya yaitu ada user Viva Apna dengan passwordnya Sampit 2020. Kemudian kita masukkan sini sebentar. Kita masukkan Deva Apna sampai 2020. Nah, kita login. Nah, dia akan default menuju ke home fragment, di mana home fragment ini menampilkan data dari database yaitu di tabel books. Kita lihat tabel books. Nah, di sini ada 6 data, yaitu mengejar mimpi, pemrograman Java, seluruh data, pemrograman Java GUI, matematika, belajar Laravel. Di sini juga untuk Emacs, kita mengambil Emacs yang ada di server. Nah, di server tadi ada beberapa Emacs, kita mengambil IP-nya.
Nah, seperti ini yang saya simpan yaitu adalah link dari